Rasa pedasnya seperti timbulnya rasa hangat, terus juga akar secang yang biasa dibikin untuk bir peletok itu juga menimbulkan rasa hangat dan bisa menimbulkan spicy food. Tapi kalau untuk rasa pedas sendiri, apakah itu hanya berdasarkan pada rasa hangat yang dihasilkan dari sebuah bumbu dapur, atau lebih kepada ketika mulut kita ini mulai merasa sesuatu kayak terbakar gitu? Datang yang bikin terbakar. Mbak Putri mau coba nggak? Silakan. Cobain. Kira-kira Berani nggak? pedasnya ngepas nggak? Atau kelebihan atau gimana? Dia udah kasih kesempatan nih Mbak Putri. Ya, lebih buat kesehatan. Siapa tahu kan ada yang over. Iya. Silakan. Berani nggak? Kebetulan saya suka pedas. Pagi-pagi. Iya. Tidak masalah. Chef, kayak mulai berasa ada yang aneh. Jarang makan pagi, pedes. Ya, mungkin agak dagingnya aja. Ngeliat Chef dan Putri kayaknya udah cocok ya. Satu megangin piring. Perhatian sekali. Bagaimana hasilnya? Wah, ini silahkan kalau masih mau pengen lagi nih. Nah, kalau mau minum silakan minum. Silahkan dimakan. Oh, iya. Tapi ya balik lagi tadi kita mau kembali. Saya kembali dulu. Oke, sip. Jadi silahkan dicoba lagi makanan kita berdua sama Evan. Thank you. Nah, bagaimana balik tadi soal itu? Apakah hanya berdasarkan cabai aja atau sensasi yang ada di lidah tadi? Di dalam cabai itu ada zat yang namanya capsaicin. Capsaicin itu yang menimbulkan rasa dari pedas. Jadi cabai itu selain mengandung vitamin C, dia juga mengandung zat yang namanya capsaicin yang menghasilkan stimulan yang bekerja di dalam tubuh. Tapi apakah dengan capsaicin ini hanya terdapat pada cabai saja? Apakah lada hitam kan itu juga termasuk salah satu yang pedas, lada putih gitu, kemudian juga jahe, apakah juga ada capsaicin juga di dalamnya? Capsaicin itu kan merupakan salah satu senyawa fitokimia yang ada di dalam cabai. Jadi kalau untuk lada dia ada senyawa fitokimia lainnya. Jadi itu semacam pangan fungsional yang dia akan menghasilkan senyawa fitokimia yang apabila dikonsumsi oleh tubuh kita itu akan meningkatkan derajat kesehatan setiap individu. Tapi untuk makanan spicy food itu sendiri, makanan yang pedas, sebenarnya untuk kriteria dalam kehidupan sehari-hari sehat atau tidak? Karena based on my experience ya, saya pernah kemarin makan bebek asap 3 hari berturut-turut dengan sambal yang luar biasa pedas. 4 hari langsung ngedrop gitu. Karena something happen inside gitu, ada yang terjadi gitu. Oke. Sebenarnya untuk rasa pedasnya itu sendiri seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau tergantung dari toleransi orang tersebut. Malah justru banyak keuntungan apabila kita mengkonsumsi spicy food, seperti misalnya bisa juga menurunkan berat badan. Salah satunya karena di dalam spicy food itu kan dia meningkatkan stimulan di dalam tubuh, sehingga proses penyerapan makanan di dalam tubuh itu akan lebih cepat dan lemak tidak terbentuk di dalam tubuh. Tapi justru bukannya kalau kita makan spicy food misalnya, bicara mengenai pengalaman aja, sekali kita makan makanan yang pedas, pasti pengen nambah lagi makanan itu kan? Nah, asumsi bahwa dengan spicy food bisa mengurangi yang namanya berat badan, apakah ini bukan menjadi sesuatu yang kontroversial gitu? Oke, sebenarnya dilihat lagi dari misalnya dia makan, tergantung dari sebelumnya dia makan konsumsi. Kalau emang habitnya dia senang sambal,